praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory, I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita berikan penghormatan buat Raja kita. Dia luar biasa bagi kita. Dia hebat. Oh haleluya Lord. We sing once again this song. I sing glory. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh
give him glory, glory, glory for our King of Kings, our Lord of Lords. Yes, Lord, we praise you this morning. We worship you this morning. We bring our offering this morning. It's our heart to you, Lord Jesus. We bring our offering this morning. It's our heart, Lord. It's our heart to you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We know that you meet of us, Lord Jesus, this morning. I know that you sit with us this morning, Lord. We know we can feel your person here, Lord Jesus. Come on, church, give him glory once again with music. Come on, church, give him glory. He's here, he's here. Give him glory. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Pasikaralah, pasikaralah. Kehadiran-Mu tidak akan sia-sia di tempat ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ibadah ini akan sia-sia tanpa kehadiran-Mu. Dan Engkau pagi ini, Engkau duduk, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau berkenan akan penyembahan kami pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. You worthy to be worshipped, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. Just worship him, John. Come on, lift up our hands. Lift up our hands. Worship him, John. Worship him. Him here. He like to restore us this morning. He's like to restore us this morning. Each of us, his will restore this morning. Don't be worried. Don't be scared. He's with us. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. Your promise will be done. Your promise will be done. You never lie about your promise. You will restore each of us this morning. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Who come with sick, who come with burden, God will restore us this morning. Who come with sick, who come with burden, don't be worried. He's want to restore us. Just open our heart this morning. Open our heart this morning. His word is powerful word. Come on, church, give him glory once again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. We believe, say, amen, amen. Hallelujah. Ada sukacita? Lebih semangat lagi memuji Tuhan. We praise him. We worship him this morning. Full from our heart. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. This word from my heart. This word no matter how we live for you, I am devoted to you. Hallelujah, King of majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord.
semangat lagi. Come on Sunday School kid, stand up. Come on please kids. Beautiful. Good boy, good girl. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau hebat Tuhan. Yes. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Hallelujah. 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 I like to sing once again the chorus. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Haleluya.
Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Kami tidak mau mencurinya sedikit pun. Engkau memberkati hamba-Mu yang sebentar lagi akan berdiri di balik salib-Mu. Engkau sudah menyiapkan beliau Tuhan. Taruh hati-Mu, taruh perkataan-Mu pada beliau. Apa yang keluar dari beliau hari ini, semuanya datang dari-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku.
here because of you. Thank you for everything, Lord. Because of you, we are here gathered together as family. We are one in you. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Tuhan kumpulkan kami kembali. Kami percaya Tuhan disenangkan melalui pujian sorak-sorai kami. Because you are so worthy, Lord, to receive our praises this morning. Therefore we come to you, glorify, exalt your name above all name. You are our Savior, our Redeemer, our Helper, our Provider. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ini tiba saatnya bagi kami Tuhan, ingin mendengarkan firman-Mu. Lord, speak to us through your servant, Pastor Budi Raharja from Jakarta. And we believe if he is here, this is because of your will. Therefore, Lord, we will hear you through him. Speak to us. We will open our hearts. Mari, anoint him with special anointing. Urapi dengan urapan khusus Tuhan pada pagi ini. Sekali tidak ada hikmat manusia yang bisa beroperasi di tempat ini kecuali Roh-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu pada pagi ini. Kami percaya your word is your power. Your word is your power. The power that can change, that able to change our hearts. Thank you. Those who pray to our friends, our family, probably still on the way, Lord, accompany them to arrive here safely. Thank you. In the name of Jesus, and everyone say, Amen. Amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Good morning everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. I just came after 1 week in Darwin, full with fire, penuh dengan api Tuhan dan juga kenyang dengan makanan NTT, saudara, selama di Darwin. Ya, banyak orang-orang Kupang, banyak orang-orang dari Pulau Rote yang ada di kota Darwin. Oke, saya nggak perpanjangkan, nanti minggu depan saja saya akan ceritakan bagaimana kami disambut seperti tamu negara oleh Pak Konsul. Dahsyat sekali. Ya, satu kemurahan Tuhan, pekerjaan Tuhan, tidak pernah Tuhan permalukan kepada anak-anaknya. Saya rasa nanti saya kebablasan. Oke, Pak Budi. Pak Budi adalah teman lama. Ya, saya sudah pernah melayani tempat beliau juga di Jakarta. Dan waktu masih di Civic Theater pun juga sudah berapa kali juga. Ya, shalom. Puji Tuhan. Ya, sebagian ada yang masih kenal dengan saya ya, tidak asing lagi. Sebagian yang masih belum kenal. Ya, terima kasih hambanya Pak Yongki yang telah mempercayakan pelayanan firman pada siang hari ini kepada hamba. Ya, puji Tuhan, kepada Tuhan yang telah pimpin perjalanan saya sampai di kota sini dengan selamat. Ya, sebelum saya masuk dalam perjalanan Tuhan, saya kenalkan sekali lagi ya, nama saya Budi Raharja. Saya mengembalakan 2 sidang jemaat Tuhan saat ini. Dua-duanya di Jakarta, satu di Gunung Sari jam 10 pagi, GB Yerusalem, dan sore di Mangga 2. Ya, dekat Mangga 2 Square, belakangnya itu ada komplek perumahan, disitulah saya melayani sore hari GBI BJI Mangga 2. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan percayakan 2 jemaat untuk saya layani. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar satu kebenaran Tuhan, yaitu bekerja memberi buah. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan dalam kitab Filipi. Ya, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan, jemaat Tuhan boleh sama-sama ikuti
pembacaan firman Tuhan saat ini. Adapun judul perikopnya adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menasihati saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena kepemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan oleh Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah tidak akan boleh malu, melainkan seperti setia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemudahan dan Kristus Yesus bertambah apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Ini adalah suatu selatan Rasul Paulus Filipi dalam kondisi Paulus dalam penjara yang meyakinkan dalam tekanan wilayah yang berat. Tapi dia dapat meyakinkan supaya kita tetap berbuat. Kita semua orang
Dan dalam memang Rasul Paulus begitu menghidupi akan arti kematian Kristus dalam kehidupan dia. Dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan aku senantiasa membawa kabar kematian Kristus dalam tubuh, bahwa karena kematian Kristus ada dalam tubuh daripada Rasul Paulus, yang dimana dia bercerita ada nilai-nilai karakter kematian Kristus yang tertera dalam kehidupan daripada Rasul Paulus, yang menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat sungguh Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat yang kelima mengatakan, ketika kita mengalami kuasa kematian, kita mengalami kematian bersama Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa kebangkitan. Kematian dan kebangkitan satu hari yang dapat kita pisahkan. Kita belajar ketika kita menghidupi, kita belajar bagaimana dia mengorbankan diri, dan bagaimana dia melakukan sebaliknya dengan ikhlas. Itu yang dia berkorban, dia meninggalkan apa yang menjadi identitas namanya, dia tinggal maka dia akan hidup jarak akan dia merendahkan diri. Kita tahu dia background dia sebagai pembesar, sebagai orang pintar, tinggalkan dia sebagai sambat, dan dia merendahkan diri. Dia hati seorang Paulus, sehingga hal itulah yang dia membuat berkat ini semakin di dalam pelayanan Rasul Paulus. Itu kesaksian tahun 2008 saya mendapat suatu pesan, ingatan dari Tuhan untuk membuat satu naskah pengumuman bahwa Tuhan ingatkan saya membuat satu naskah di mana aku ingin membuat naskah pengumuman. Lalu terbesiklah untuk saya membuat doa semalaman dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Dan saya tidak tahu mulai dari mana, karena saya bukan seorang yang punya suara bagus dan mengubah kita. Dan saya tidak punya keahlian sebagai pemain musik atau tidak, saya tidak bisa main gitar. Tapi saya belajar bagaimana untuk saya mulai mengorbankan waktu saya, menyiapkan waktu saya. Saya belajar menundukkan diri, tunduk apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Saya belajar menundukkan diri dan saya belajar tulus. Tidak ada yang kasih maka saya mulailah 2 semalaman. Kebetulan Pastor Yongki pernah ke tempat saya, pernah lihat tempat saya. Disitulah saya mulai untuk mengadakan 2 semalaman. Bukan dari 1000 orang, bukan dari 50 orang, tapi mulai dari diri saya. Saya mulai meng-hire 1, 2, 3 orang. Yuk kita 2 semalaman. Kita menyembah Tuhan berjam-jam, kita hanya untuk menyembah, menyembah dan menyembah. Kita bagi 3 sesi. 2 jam pertama kita menyembah, lalu kita sharing firman Tuhan. Kita 2 jam lagi kita bermazmur terus sampai jam 4 pagi. Kita lakukan itu dan saya belajar untuk tunduk aja, lakukan. Kita belajar menghidupi kematian Kristus, ya. Dan tidak ada maksud kepentingan pribadi yang kita akan tonjolkan. Semua itu untuk kepentingan Tuhan kita lakukan. Maka itulah saya lakukan terus. Sebulan sekali saya lakukan, 2 bulan, 3 bulan. Tuhan memberikan terus keberanian untuk saya terus melangkah. Setiap saya ketemu orang saya katakan, ayo mari menjadi penyembah Tuhan. Ayo kita menjadi penyembah Tuhan. Ayo. Dan Tuhan memberikan satu karunia iman, meyakinkan orang dengan kita menyembah Tuhan, Tuhan akan hadirkan karyanya. Amin. Ketika keluarga kita menjadi penyembah Tuhan, Tuhan hadirkan karyanya dalam keluarga kita. Kita menjadi penyembah Tuhan dalam komunitas kita, maka Tuhan akan hadirkan dalam komunitas kita. Maka dari itulah terus 1 tahun, 2 tahun, 3
3 tahun terus berjalan sampai Tuhan tentukan masuk dalam pengembalaan. Ya. Sampai Tuhan terus kumpulkan sampai 20-30 orang kita menyembah sampai jam 4 pagi berjam-jam sampai kita full band kita menyembah Tuhan. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan buah-buah kehidupan kita. Dan lahirlah sidang jemaat Tuhan. Dan Tuhan terus percayakan sampai hari ini 2 jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan pada saya untuk saya layani. Ketika kita belajar apa? Menghidupi kematian Tuhan. Kita mulai berkorban untuk Tuhan. Karena sesungguhnya Dia pun lebih dahulu berkorban untuk kita. Lalu kita lakukan dengan ketulusan hati. Tidak ada motivasi pribadi. Tidak ada kepentingan pribadi. Tapi untuk kepentingan Tuhan kita lakukan semuanya itu. Maka kita yakin percaya akan membuahkan hasil. Paulus sangat menginginkan jemaat Filipi mengerti sepenuhnya bahwa penderitaan yang alami bukan menjadi suatu hukuman atas dia, tetapi penderitaan yang Tuhan pakai untuk mengabarkan Injil sehingga Injil tersebut mengalami kemajuan. Memang secara fisik orang mengira bahwa dia mendapat hukuman, tapi Tuhan pakai itu menjadi satu alat media agar Injil mengalami kemajuan. Memang secara daging itu tidak mengenakan. Tengah malam ajak orang menyembah, harus berani bayar harga, meyakinkan. Kadang-kadang kita ajak jemaat ibadah biasanya setengah mati. Ini bagaimana tengah malam jam 10 ngajak orang menyembah berjam-jam. Secara daging itu tidak mungkin. Secara daging itu tidak masuk akal. Ya itu penderitaan badani. Tapi secara roh digerakkan secara luar biasa. Orang begitu semangat untuk menyembah dan menyembah. Dan saya berikhtiar kepada Tuhan, biarlah sampai Kristus datang kedua kali, aku rindu menjadi jemaat-jemaat yang menyembah, terus menyembah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikutnya, teks berani melangkah. Kita lihat dalam ayat yang ke-14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena kepemenjaraan untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ketika kita rindu untuk hidup kita dapat menghasilkan buah, kita harus berani mengeksekusi diri kita, berani melangkah, berani berbuat, harus berani sesuatu yang kita lakukan. Bukan kita duduk diam hanya tidak melakukan apa-apa, tapi harus berani melangkah, harus berani bergerak. Jangan sampai kita diam saja, terima pesan Tuhan ya udah diam aja udah. Tapi berani meyakinkan orang. Saya kemana-mana, ya ke bank, ada tamu, ada siapapun, saya belajar terus berani mengeksekusi, berani melangkah, meyakinkan, menjadi penyembah Tuhan. Dan sampai hari ini 2 semalaman terus kita lakukan dan terus kita lakukan. Dan saya berikhtiar tidak akan saya stop sampai Kristus datang kedua kalinya. Bapak Ibu, ketika masa pandemi, ya gereja tuh tutup semua. Mungkin termasuk di City pun ditutup semua. Karena apa? Tidak boleh. Karena pandemi cukup gawat juga di Indonesia. Saat itu gereja semua close, tidak ada ibadah, semua online. Dan saya mendengar ada satu sahabat saya yang sudah lama puluhan tahun tidak ke gereja. Dan dia divonis dokter saat itu tiba-tiba, yaitu kanker paru-paru stadium 4. Dia umur 5 tahun di atas saya. Puluhan tahun tidak ke gereja. Itu tetangga dari rumah saya. Kondisi sedang pandemi, semua orang pada takut untuk bersosialisasi, takut untuk berkunjung, takut untuk menemui seorang. Semua kalau bisa diam di rumah aja. Tapi saya mendengar dia sakit paru-paru, kanker stadium 4. Dan dia sudah shock berat. Dan saya mencoba untuk melangkah. Bukan nekat, tapi ingin berbuat sesuatu untuk menolong. Supaya hidup aku bisa berbuah. Menolong orang yang sedang mengalami sekarat ini. Lalu saya temui dia dan memang cukup mengagetkan. Karena kurang lebih
Beberapa bulan turun 13 kilo. Saya lihat tuh kayak tengkorak wajahnya itu, kurus sekali. Ya laki-laki. Dan dia katakan, aku ingin bunuh diri. Karena sudah tidak ada harapan, no hope. Tidak ada harapan, baik mati aja, aku ingin bunuh diri. Tidak ada harapan. Puluhan tahun tidak pernah ke gereja. Tidak ada harapan, tidak ada firman Tuhan dalam kehidupan dia, ingin bunuh diri aja. Saya datang, saya berikan diri dengan prokes, pakai masker. Saya katakan, kita datang pada Tuhan. Kita berdoa, kita yakin kekuatan firman Tuhan yang akan membangkitkan kamu, memulihkan kamu. Lalu saya bilang, bagaimana kalau kita ingin bikin ibadah di rumah kamu? Gereja semua sedang tutup. Semua tidak boleh berkumpul, semua tidak boleh berkumpul. Tapi saya mencoba meyakinkan dia, bagaimana kita bikin ibadah di rumah kamu. Kita undang 2-3 orang teman-teman dekat untuk kita ibadah. Kita sharing firman Tuhan, kita perjamuan kudus, kita yakini akan firman Tuhan. Apa dia jawab? Mau. Stadium 4, Bu. Stadium 4, kanker paru-paru, terima Injil. Mau. No choice. The last option. Enggak ada pilihan hidup. Hanya lari kepada Tuhan. Maka inilah penginjilan yang paling tepat untuk kita kerjakan buru-buru. Harus masuk berita Injil. Seberanikan diri. Jemaat Tuhan WA saya, Pak hati-hati Pak, lagi COVID nih, ya sampai terkena. Saya yakin saya pasti terkena satu hari kelak. Karena saya tetap harus melayani pelayanan pastoral. Saya harus melayani pemakaman dan sebagainya di tengah COVID. Saya pasti kena, tapi saya yakin percaya Tuhan berikan kekuatan. Ketika saya kena COVID, badan saya tambah gemuk karena makan terus di rumah. Ya, terus imun saya naik dan saya bisa lalu dengan baik. Jadi singkat cerita, saya akan ibadah di tempat di rumah itu, di rumah teman saya itu. Setiap bulan saya dengan ibadah, perjamuan kudus, saya di firman Tuhan, saya main gitar, muji nama Tuhan. Terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan dia semakin bergairah. Dia yakin akan firman Tuhan dan menguras cukup banyak biaya. Dia makan satu pil itu, satu pil 900.000 satu pil setiap hari dia makan. Ya $90 satu hari. Hanya apa? Untuk hidup. Untuk hidup $90 dia harus makan setiap hari. 1 bulan itu kurang lebih 27 juta. Ya, kurang lebih dia harus makan. Dia harus lakukan itu supaya untuk hidup. Kalau itu saya nggak bisa hidup. Obatnya begitu mahal. Walaupun itu pakai BPJS, harus beli obat yang mahal itu dan dia harus mau. Dan itu pun kita terus support, kita doakan. Kita terus layani dengan kekuatan firman dan akhirnya Tuhan pulihkan, terus Tuhan pulihkan dan sampai Tuhan sembuhkan dan sampai dinyatakan bersih, di bone scan, semuanya di CT scan, semuanya di X-ray semua sampai pulih semua dan akhirnya dia terima Tuhan, dia ke gereja dan dia akhirnya sekarang aktif dalam gereja saya. Ketika ada orang yang berani melangkah supaya hidup kita berbuah. Kita merdeka, kita rindu orang lain pun dimerdekakan. Dalam keadaan kondisi yang memang tidak memungkinkan. Tapi kita harus lakukan di mana Tuhan gerakkan hati kita. Amin. Ketika kita melihat orang dibutuhkan, tolong kita lakukan. Jangan lihat kondisinya. Tunggu aku kaya dulu ya, baru aku nolong orang. Tunggu aku sukses dulu ya, baru aku nolong orang. Jangan. Apapun ketika Tuhan berikan peluang, ada opportunity buat kita lakukan itu. Mungkin itulah waktunya Tuhan, kairos Tuhan. Untuk kita berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yes. Berikutnya, karena apa yang dialami Paulus berdasarkan ayat ini dibuktikan bahwa banyak juga orang Kristen percaya yang berani berkata-kata tentang firman Tuhan tanpa rasa takut. Kenapa? Karena ada keberanian dari Rasul Paulus. Kenapa? Memiliki satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena dia yakin ada firman Tuhan mengatakan bahwa roh yang ada padaku jauh lebih besar. Jauh lebih besar, itu yang memampukan berani. Itu pun jadi kekuatan bagi saya untuk berani melangkah. Bahwa roh yang ada padaku jauh lebih besar daripada rasa ketakutanku. Sehingga aku berani melangkah.
Karena saat itu memang sangat mencekam sekali kota Jakarta. Orang masuk rumah sakit itu berebut, susah setengah mati masuk rumah sakit. Tapi saya berani melangkah dan penuh dengan hikmat Tuhan. Bahkan beberapa teman-teman saya hamba Tuhan dipanggil Tuhan, banyak yang mengalami sampai dipanggil Tuhan saat itu. Tapi saya berusaha percaya Tuhan tolong saya ketika saya terus menjaga prokes dengan baik dan saya melangkah dengan iman bahwa Tuhan menyertai saya. Oke, berikutnya. Berani memiliki motivasi yang benar. Itu yang membuat langkah Paulus begitu mantap sehingga dia berbuah dalam keadaan keterpenjaraannya, dalam keadaan keterikatannya, dalam keadaan belenggunya, dia tetap menghasilkan buah dalam kehidupan dia. Dalam ayat 15 mengatakan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan persian, tetapi ada pula yang memberitakan dengan maksud baik. Bapak Ibu, Rasul Paulus memiliki satu ketulusan dalam dia memberitakan Injil, dalam dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dia tidak pernah memikirkan kepentingan pribadi dia. Kalau dia hidup untuk Kristus, kalau mati adalah keuntungan bagi dia. Dia katakan, itu bicara motivasi yang begitu tulus dalam dia melakukan pekerjaan Tuhan. Ini yang seringkali juga yang saya tekankan bagi para pengerja Tuhan di tempat saya. Kalau kita melayani Tuhan, biarlah tidak ada masuk agenda pribadi. Biar kita lakukan. Jemaat Tuhan pun datang ke rumah Tuhan bukan karena supaya dilihat orang, tapi biarlah karena kita mengasihi Tuhan. Rasa cinta kita kepada Tuhan itu yang menggerakkan kita datang ke rumah Tuhan. Rasa cinta Tuhan yang menghanguskan hati kita kepada Tuhan, itu yang menggerakkan kita melayani Tuhan. Kita ada preparation untuk melayani Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Itu yang membuat kita, paling kita akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Janganlah kita ada satu motivasi pribadi sehingga kita mencuri kemuliaan Tuhan. Apapun, saya tekankan bagi jemaat saya, biarlah kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan semua tulus untuk kemuliaan Tuhan. Kalau aku datang ke gereja supaya jangan sampai daripada nanti ditegur oleh Bapak Gembala, aku datanglah. Jangan. Tapi kan aku datang ke gereja beribadah. Kenapa? Rasa mengasihi Tuhan. Rasa cinta Tuhan yang menggebu-gebu. Itu yang tidak dapat menahan kita untuk tidak beribadah. Itu yang tidak dapat menahan kita untuk tidak mau melayani Tuhan. Karena rasa cinta itu yang mendorong kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan antusias, dengan menggebu-gebu kita melayani Tuhan. Ini yang seringkali kita harus ingat, motivasi kita beribadah pada Tuhan. Jangan seperti mereka yang berjual beli di depan bait Allah. Mereka datang beribadah ke bait Allah hanya untuk kepentingan politik dagang. Seringkali juga terjadi dalam gereja Tuhan politik dagang. Orang dagang itu filosofinya ingin cari untung, benar? Cari untung. Ke gereja juga seringkali juga politik dagang dipakai mau cari untung. Kalau aku nggak diberkati, aku nggak mau ke gereja. Kalau aku nggak ditolong Tuhan, aku nggak mau deket Tuhan. Kalau aku tidak diinikan Tuhan, ditolong Tuhan, aku nggak mau ke gereja dan sebagainya. Politik dagang, ada transaksional dalam kehidupan kita. Itu yang tidak boleh. Sekalipun dalam lembah kekelaman pun, pas Daud mengatakan, dia tetap percaya. Sadrak Mesak dan Abednego pun dikatakan, sekalipun Allahku tidak menolong aku tidak akan menyembah patung pada raja itu. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin Tuhan berdiam diri atas masalah kita, seolah-olah tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita. Saya rasakan, kok Tuhan tidak bergerak sama sekali dalam saya menghadapi masalah pun. Tapi aku tetap percaya Tuhan ada dalam hidupku. Tuhan hadir dalam hidupku. Tuhan ada bersama-sama denganku. Aku yakin percaya. Aku tidak goyah. Karena aku memiliki motivasi yang benar depan Tuhan. Salah satu kegagalan daripada Musa, sampai tidak masuk kota Kanaan, ke tanah perjanjian. Padahal dia yang merilis perjalanan begitu jauh, begitu panjang. Padahal dia tidak masuk. Salah satu kegagalannya karena ingin mencoba mencuri kemuliaan Tuhan. Peristiwa Mara dan Elim itu
Tuhan suruh apa diperbuat apa. Dia ingin show up. Ada satu terbesit, ada satu motivasi yang tidak benar di depan Tuhan. Maka itu biarlah agar hidup kita berbuah, biar kita datang kepada Tuhan dengan rasa rindu, dengan rasa mengasihi Tuhan. Itu yang membuat kita tidak dapat menahan untuk kita menggebu-gebu menjadi Tuhan. Rasa rindu kita kepada Tuhan. Dulu ketika saya masa pacaran ya, saya tinggal di Gunung Sari, Jakarta Pusat. Calon istri saya tuh di Jakarta Selatan, di Mampang. Saya naik motor, ya gereja ini Gunung Sari, jemput bolak-balik setengah jam, 1 jam bolak-balik sampai. Saya kebut, karena apa? Rasa rindu, rasa cinta, saya bela-belain supaya datang. Begitu juga kita dengan Tuhan. Rasa rindu, rasa cinta Tuhan itu yang menggerakkan kita. Sehingga mungkin banyak halangan hambatan pun tidak akan mampu menahan kita. Rasul Paulus mengatakan, kesusahankah, aniayakah tidak dapat mampu melepaskan kita, memisahkan kita dengan kasih Kristus. Biarlah itu juga terjadi pada diri kita. Apapun tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun tidak mampu, sakit penyakit pun, sekalipun sakit penyakit aku tidak disembuhkan oleh Tuhan pun, aku bersyukur pada Tuhan. Aku berterima kasih karena aku memperoleh jaminan yang kekal. Jaminan yang kekal di rumah Bapa di sorga. Satu hari kelak saya mengunjungi, dapat telepon, bukan jemaat. Dia minta saya hadir untuk mendoakan papanya yang sedang stadium 4 kanker otak. Saya juga bingung kenapa saya dapat klien kanker semua ini ya. Kanker otak stadium 4 dan pihak keluarga bilang papa saya kena kanker stadium 4, kanker otak di rumah sakit. Ini tidak bisa tidur tiap malam, nggak bisa tidur, gelisah terus, gelisah. Sampai kita semua keluarga pun nggak bisa tidur, karena apa? Terganggu, ya karena tiap malam nemenin dan dokter sudah hand up, lepas tangan, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, tinggal tunggu waktu, tapi nggak mati-mati, ya nggak mati-mati. Lalu dia panggil, saya pikir apakah saya untuk menjadi bagian penyawanya gitu. Dipanggil untuk apa? Berdoa. Ya kita menginjil, kita injili dia supaya terima Tuhan. Ya dia terima Tuhan. Emang penginjilan paling efektif udah stadium 4. Paling terima Tuhan loh. Cepat sekali. Mau terima Tuhan Pak? Mau kok. Mau. Oke. Akhirnya kita injili, lalu kita baptis, tapi bukan selam. Percik aja karena udah stadium 4. Kalau di selam mati bener-beneran dah. Ya. Akhirnya oke. Singkat cerita, setelah itu saya Pejaman Kudus di tempat itu. Setelah itu kita Pejaman Kudus, lalu kita pulang. Pulang, besokannya dapat SMS dari anaknya. Pak Budi, papa saya hari ini tidurnya tenang sekali, cool. Dia bilang, beda dengan hari sebelumnya. Setelah berita Injil masuk membuat dia tenang. Kenapa? Ada jaminan keselamatan udah ada, karena kita sudah kasih tahu. Kalau kamu terima Tuhan, kamu akan terima keselamatan. Ada tempat yang layak bagi orang yang percaya. Membuat dia tenang malam itu. Dan hari kedua tenang, hari ketiga tenang selamanya. Papaku sudah pulang. Sukses Pak Budi. Tenang sekali. Membuat ketenangan dia. Sekalipun sakit penyakit kita tidak disembuhkan, jangan kita nyalahin Tuhan. Sekalipun kita menghadapi satu masalah yang cukup berat, masalah keluarga yang pelik pun, jangan menyalahkan Tuhan. Tetap kita percaya Tuhan tolong kita, Tuhan bela kita, Tuhan beserta dengan kita, supaya hidup kita berbuah. Orang bisa melihat ketika kamu susah, kamu tetap mampu mengucap syukur. Ketika kamu menghadapi masalah yang begitu pelik, kamu mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Orang bisa melihat buah kehidupan kita, dan itu menjadi berkat bagi orang banyak. Yes, berikutnya. Adapun kata dengki dalam bahasa Yunani adalah petanos, yaitu sikap orang yang tidak mau melihat orang lain beruntung atau berbahagia. Sikap dengki, ya.
Biarlah kita sebaliknya. Ketika lihat orang diberkati kita bersyukur. Kita orang lain mengalami kemajuan bersyukur. Orang lain mengalami suatu anugerah karunia roh yang Tuhan tambahkan, kita bersyukur. Bukan menjadi kompetitor atau menjadi kompetitor yang negatif atau menjadi rasa iri hati. Tidak. Karena iri hati itu akan mengganggu bagian dari pikiran kita yang sia-sia. Hati-hati, dalam Efesus mengatakan biarlah jangan ada pikiran yang sia-sia. Karena dalam kesia-siaan itu mengandung 3 unsur, yaitu unsur kebodohan, ya, unsur keserakahan, dan unsur kesuraman. Orang yang punya pikiran sia-sia pasti dia ada unsur 3 hal itu. Ada kebodohan, tidak tahu kebenaran. Ada keserakahan, dia anggap dirinya yang benar, orang lain yang salah, egonya lebih menonjol. Maka harus hati-hati. Maka jangan ada pikiran yang sia-sia. Di antaranya iri hati. Itu pikiran yang sia-sia. Amin. Biar kita ada ketulusan, tidak ada iri hati dalam hati kita. Kalau orang lain diberkati, orang maju, puji Tuhan. Aku rindu pun aku nanti satu hari Tuhan berkati. Yes. Berikutnya bagian terakhir. Ya. Ada sukacita karena keselamatan. Bapak Ibu, dalam ayat yang 18b dan 19 tentang hal itu, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ada sukacita. Paulus mengatakan bahwa ada pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus Tuhan. Tidak mengecewakan. Karena apa? Janji Tuhan iya dan amin. Itu yang membuat Rasul Paulus antusias. Ada sukacita karena dia tahu dalam kesudahan hidup dia di bumi ini ada satu tempat yang layak. Sehingga dia tidak tawar hati, ada kesukacitaan. Sukacita pun menggambarkan satu damai sejahtera dalam orang tersebut. Ada sukacita, ada damai sejahtera, berarti hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu yang membuat Rasul Paulus sukacita, ada damai sejahtera, dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Maka dalam kepenjaraan dia mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi perkataan bersukacitalah. Luar biasa. Mungkin bagi kita berat ketika kita mengalami suatu hal yang pahit dalam kehidupan kita. Memotivasi orang, kamu bersukacitalah. Orang lain melihat kita, waduh kamu aja sedang dalam keadaan terpuruk dan sebagainya. Tapi beda dengan Rasul Paulus. Dia meyakinkan, hendaklah kamu tetap bersukacita. Di tengah-tengah penderitaan dia mampu memberi satu inspirasi, memberikan satu gairah supaya orang itu tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa sukacita? Karena ada pengharapan yang luar biasa. Pengharapan itulah yang membuat dia menggebu-gebu sehingga dia tidak pernah putus asa. Ada sukacita dalam Tuhan, ada damai sejahtera. Itu juga yang dialami ketika saya berdoa yang orang sakit itu. Merasa tenang, damai sejahtera. Ketika ada berita pengharapan, ada pengharapan dalam Tuhan bahwa satu hari kelak pun ketika Bapa menghadapi kematian akan menghadapi satu dunia yang lain, yaitu dunia damai sejahtera, dunia kekekalan. Karena itu yang dijanjikan Tuhan dan itu yang membuat dia sukacita, damai sejahtera. Tidak lagi bimbang, tidak ragu lagi, dan membuat damai sejahtera bagi keluarga besar. Maka itu biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Tetap kita bersukacita. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan apapun, ada sakit penyakit pun, dan Tuhan tidak sembuhkan pun, kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena kita memiliki pengharapan. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan adalah murni, dia tidak pernah gagal. Apa yang difirmankan pasti dia genapi. Bagian terakhir, klik lagi. Artinya bahwa sukacita itu sungguh dilakukan langsung oleh Paulus dan akan dilakukan secara terus-menerus, secara kontinuitas. Bahkan apapun keadaan yang akan menimpanya di kemudian hari, Paulus ingin mengikrarkan bahwa dirinya akan tetap bersukacita. Amin.
Biarlah kita tetap bersukacita, tetap berbuah. Sekalipun kita udah lanjut usia, kita rindu dalam masa usia senja pun kita tetap berbuah. Minimal kita dapat mendoakan orang yang membutuhkan doa-doa kita. Minimal kita dapat memotivasi anak cucu kita untuk datang kepada Tuhan. Tetap berkarya untuk Tuhan. Apapun situasi, kondisi apapun, tetap kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Oke, kita bagi diri yuk. Kita angkat sebuah lagu, Bapakku Datang. Boleh singer bantu saya ya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Benar Tuhan, dan syukur segala firman yang telah kami dengar bersama. Biarlah Tuhan belajar firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh belajar, hidup kami boleh menghasilkan buah. Apapun